Barcelona berhasil mengalahkan Villarreal dengan skor 3-0. Gol Barca dicetak oleh Lewandowski di menit 31 dan menit 35. Satu gol lagi Barca dicetak oleh Ansu Fati di menit 38. 3 gol Barca dicetak di babak pertama. Oke, kalau kita bicara dari sisi teknis permainan Barcelona menghadapi Villarreal, sebenarnya dari sisi pendekatan permainan sering dimainkan oleh Xavi bersama Barcelona ketika menjadi pelatih. Bahkan ketika Xavi menjadi pemain Barcelona pun, apa yang terjadi di lapangan ketika Barca menghadapi Villarreal menang dengan skor 3-0 ini sering dilakukan oleh Xavi Hernandez, teman-teman. Apa itu? Ya, menerapkan taktikal yang dipopulerkan oleh Pep Guardiola. Taktikal apa istilahnya? Ini udah pernah aku bahas, teman-teman, menggunakan grafis dan gak mungkin aku ulangi lagi, teman-teman, nanti bosan. Apa itu istilahnya? Yaitu Salida La Volviana. Mungkin kalau kalian ingin melihat secara grafis nanti aku tampilkan di video ini, ataupun bisa kalian research di YouTube. Kalian ketik aja Tommy Deski Salida La Volviana, nanti muncul beberapa daftar video yang sudah aku publish. Salida La Volviana itu apa? Ketika dua center back, teman-teman, melebar. Di momen ini center back dari Barcelona ada Alonso dan Koundé melebar, satu masuk yaitu pivot. Di pertandingan ini Xavi Hernandez memainkan Frenkie de Jong sebagai pivot. Frenkie de Jong pada akhirnya sering turun ke belakang berhadapan dengan Alonso dan Koundé. Nah, pola ataupun taktikal seperti itu sering digunakan oleh Pep Guardiola, baik bersama Munich, baik bersama Barca, baik bersama Man City sekarang. Nah, mengapa Xavi Hernandez menggunakan Salida La Volviana pada pertandingan ini? Kenapa nggak di setiap pertandingan Xavi Hernandez menggunakan taktikal Salida La Volviana? Yang pertama, udah jelas ya, teman-teman, Xavi beberapa bulan yang lalu, 1 ataupun 2 bulan yang lalu, katakan bahwa pendekatan taktiknya ini melihat gaya permainan dari lawan. Oke, sampai situ jelas ya, teman-teman. Yang kedua, ini udah berkali-kali aku bilang, kalau teman-teman tahu dasar dari prinsip taktikal Xavi Hernandez, sebenarnya udah tahu bagaimana niat dari permainan Xavi bersama Barca, yaitu positional play. Positional play ini apa? Ini juga dimainkan oleh Pep Guardiola. Lalu kok bisa berbeda? Inilah dia terkait tentang kualitas ataupun atribut individu dari pemain-pemain tersebut. Positional play dimainkan Pep Guardiola bersama Man City. Kok bisa superior banget? Kalian tahu pasti profil dari pemain-pemain Man City, nggak usah aku bahas satu persatu. Kemudian, positional play ingin diadopsi ataupun ingin dimainkan Xavi bersama Barcelona. Identitas pelatih-pelatih Spanyol yang ingin menguasai bola rata-rata ingin memanfaatkan permainan positional play, teman-teman ya. Nah, di situ Xavi ingin menerapkan bersama Barca, tapi nggak bisa secara baik ataupun konsisten dilakukan. Kita bicara lagi terkait tentang atribut individu dari pemain-pemain tersebut. Apalagi Barcelona banyak sekali pemain-pemain muda sekarang, teman-teman, yang dimana memang tuntutannya ketika bermain di Barcelona harus terus bermain baik. Tapi kita pun kan harus tahu parameter kita, melihat apakah Barca sekarang ini buruk, apakah Barca sekarang ini tidak bagus, ataukah Barcelona sekarang ini menuju ke tahap yang bagus. Mungkin bisa aja beda cerita ketika pemain-pemain yang didatangkan Barca nggak usah lagi pemain-pemain muda, bahkan pemain-pemain yang udah memiliki asam garam, udah pemain-pemain yang memiliki jam terbang yang tinggi, teman-teman. Tetapi secara profil identitas Barca bukan seperti itu. Dalam arti kata, ya, ikuti aja gaya pendekatan dari Man City, mendatangkan pemain-pemain yang sudah memiliki atribut yang oke-oke, teman-teman. Didatangkan sehingga apa yang ingin dimainkan oleh Pep Guardiola secara cepat, instan dalam tanda petiknya, teman-temannya, bisa diaplikasikan. Sedangkan Xavi, dia pun tahu, pasti sadar dia, pemain-pemain Barca dengan pemain-pemain muda perlu waktu, tapi waktu tersebut ada sebagian netizen ataupun oknum supporter tidak memahaminya, ataupun ada sebagian yang memahaminya, ataupun ada yang memuji ketika Barcelona menang dengan penampilan pemain-pemain tersebut karena dia dikatakan bagus. Kemudian ketika pertandingan selanjutnya Barca kalah, dia hajar pemain tersebut. Nah, di sisi itu aja pun sebenarnya menjadi diskursus yang menarik ketika kita bahas dari sisi permainan Barca menghadapi Villarreal di pertandingan ini.
Kemudian yang ketiga, kenapa Salida Valpiana dimainkan oleh Xavi Hernandez? Kan Villarreal di pertandingan ini menggunakan pola 4-4-2, Barca 4-3-3 di atas kertas, teman-teman. Oke, kemudian di pertandingan ini Villarreal akan menggunakan 2 striker. Selanjutnya Barca akan sering bermain ball possession dari bawah lewat 2 pemainnya bermula. Ada di pertandingan ini Koundé ataupun Alonso. Kalau misalnya 2 versus 2, distribusi bola itu akan sangat membahayakan diri dari Barcelona itu sendiri. Oleh karena itu kembali ke teori positional play. Xavi ingin setiap posisi, setiap area yang dijelajahi unggul jumlah pemain Barca. Ditariklah sedikit FDY ataupun Frenkie de Jong masuk di antara Koundé dan Alonso. Ketika FDY masuk ke posisi antara Alonso dan Koundé, unggul jumlah 3 versus 2. Di momen tersebut, Pedri ataupun Gavi tentunya akan sedikit turun ke bawah merapatkan jarak ke posisi Frenkie de Jong. Nah, mengapa di pertandingan ini seperti jaraknya rapat antar pemain Barca dan 1-2 sentuhannya pun rapat. Selain daripada permainan triangle shape ataupun membentuk segitiga, pemain-pemain Barcelona itu salah satu yang membuat kombinasi 1-2 sentuhan bisa terjadi. Kenapa pada pertandingan ini bisa teraplikasi dengan baik? Pemain Villarreal menurut aku di bawah rata-rata. Inilah terkait tentang konsistensi tadi, teman-teman. Nah, Barca belum mencapai sisi konsistensi seperti apa yang dilakukan oleh Real Madrid. Walaupun dari sisi pendekatan gaya bermain ya jauh berbeda, teman-teman. Tetapi dari sisi pendekatan gaya permainan, apa yang ingin dicapai oleh Barca mengikuti Real Madrid belum begitu konsisten. Apalagi mengikuti gaya permainan Man City. Kenapa aku selalu menyebut-nyebutkan Man City, teman-teman? Karena dari sisi ide pendekatan hampir sama. Itu Arteta, itu positional play itu, gaya permainannya. Pep Guardiola, kemudian Xavi Hernandez. Mengapa pada akhirnya ketika Pep Guardiola akan pergi misal dari City, selalu dikait-kaitkan nama Arteta? Karena dari sisi pemahaman prinsip positional play itu ya gaya rata-rata dari pelatih Spanyol dengan orientasi penguasaan bola. Man City, teman-teman, itu udah dari akar rumputnya, grassroots-nya udah ditanamkan konsep permainan Pep Guardiola. Sejak usia grassroots-nya 2-3-5, kemudian 3-2-5, pola-pola yang digunakan oleh Pep Guardiola di tim senior City diaplikasikan ke grassroots. Jadi ketika Pep Guardiola pergi dari City, teman-teman, pemahaman dari ide-ide yang sudah dituangkan oleh Pep Guardiola selama dia menjadi pelatih City nggak hilang. Oleh karena itu pelatih pun harus memiliki visi dan misi apa yang sudah pernah ditanamkan oleh Pep Guardiola di Man City. Nah, ini perihal-perihal tentang apakah pemain tersebut mampu memahami permainan tersebut di setiap pertandingan ataupun mampu mengeluarkan potensinya di setiap pertandingan. Butuh waktu, memang butuh waktu, teman-teman. Sekali lagi yang aku sampaikan, kalau kalian mau melihat Barcelona konsisten, ya beli pemain yang udah jadi. Tapi itu menyalahkan kodrat dari Barcelona, yang dimana Barcelona harus quote and quote ya teman-teman, mengorbitkan pemain-pemain di level usia dari La Masia dimasukkan ke Barca. Jika itu tidak dilakukan, sama saja Barca menghilangkan DNA yang selama ini yang sudah ditanam oleh Barca lewat La Masia yang menghasilkan pemain-pemain yang luar biasa. Ketika pemain-pemain La Masia tidak diorbitkan ke level Barca senior, teman-teman, jadi kasihan pemain-pemain dari La Masia ataupun pemain-pemain Barca muda tidak memiliki waktu ataupun menit bermain di level senior yang tentunya pengalaman yang ingin dicapai. Pun pada akhirnya posisi Pedri ataupun posisi Gavi yang akhir-akhir ini banyak banget disoroti, khususnya Gavi, teman-teman. Dan aku tidak mau membahas ya Xavi membela pemain-pemain Spanyol, aku nggak mau ke situnya, tapi aku lebih ke sisi teknisnya. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita perhatikan, teman-teman. Samping itu, teman-teman, kelemahan dari Barca pun tetap sama, template. Yang pertama, lamban melakukan tactical foul ketika Villarreal ingin melakukan transisi. 2, 3, 4, 5 kali ada beberapa 5 kali momentum pemain Villarreal berhasil melakukan transisi counter, teman-teman. Tetapi di finishing touch dari pemain-pemain Villarreal nggak begitu maksimal, sehingga Villarreal pun nggak mampu ciptakan gol. Ini terkait tentang kualitas dari pemain-pemain Villarreal yang secara kualitas Barca lebih superior daripada Villarreal yang lebih inferior. Oke, menarik. Kita lihat pertandingan-pertandingan selanjutnya bagi Barcelona.
konsistensi yang memang menjadi pertanyaan harus dibuktikan oleh Barcelona. Salah satu sorotan yang luar biasa di pertandingan ini kan Frenkie de Jong. Seusai pertandingan pun Xavi mengapresiasi Frenkie de Jong. Xavi katakan Frenkie de Jong ini cocok banget bermain di pivot untuk menggantikan posisi Busquets tentunya. Aku nggak mau bahas Busquets, udah kita bahas sebelumnya, nggak mau kuulang-ulangi teman-teman. Kembali ini pun, kenapa Frenkie de Jong bisa tampil begitu sensasional? Karena lawan yang dihadapi belum tentu ketika menghadapi tim yang lebih superior. Artinya apa teman-teman? Gaya permainan Barcelona ini belum mateng. Nah, itu dia. Ketika belum mateng, menghadapi tim-tim lain pun akan naik turun. Beda sama yang sudah mateng. Konsistensi itu bisa mereka tuangkan dari gaya permainan yang sudah dipahami oleh pemain-pemain tim lain. Contoh yang aku sebutkan tadi, City lagi. Kita lihatlah, Frenkie de Jong kadang main di pivot, kadang digeser ke depan. Nggak konsisten, sama seperti yang disampaikan Supati. Aku nggak dapat sinergitas di musim ini dari pertandingan-pertandingan Barca. Karena kenapa? Karena nggak dimainkan di posisinya, karena nggak dikasih menit waktu. Ketika nggak dikasih menit waktu di posisi naturalnya, di posisi biasanya, gimana mau membentuk karakter tersebut? Bayangkan Frenkie de Jong udah lama banget di Barca, tapi tempat yang harusnya disebut-sebut itu menjadi tempatnya teman-teman nggak pernah secara kontinu untuk ditempatinya. Kemudian ujuk-ujuk kita katakan pemain tersebut hancur, buruk, barbar. Itu gimana menurut kalian? Mungkin sampai sini aja dulu teman-teman video. Semoga kalian suka. Bye.